Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, senang sekali untuk kita bisa bertemu kembali di audit kita pagi ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun, kami bersyukur Tuhan. Kami sadar bahwa semua ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehendak kami. Semua ini oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus menyerahkan diri kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan juga mendengarkan akan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi akan setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar ini boleh menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, pagi hari ini saya mau bagikan bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-36 ya. Jadi di sini saya mengambil tema adalah bahwa firman Tuhan yang memerdekakan. Ya, kita baca dari ayat 30, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, jadi cerita ini adalah bahwa ketika Yesus dalam pelayanannya, ya kita tahu bahwa banyak orang yang mengikuti Yesus dalam pelayanannya, dan dalam pelayanan itu juga Yesus memberi kesaksian tentang dirinya, dan bahkan melakukan juga banyak mujizat, dan ya orang yang sakit disembuhkan. Jadi banyak hal yang terjadi, dan orang-orang yang mengikuti dia itu mereka melihat dan takjub, dan bahkan ya banyak juga yang percaya kepadanya. Tetapi di sini dikatakan bahwa ketika Yesus melihat bahwa banyak orang yang percaya kepadanya dan bahkan terus mengikuti dia, dan Yesus mengingatkan mereka atau menegaskan kepada mereka di dalam ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi di sini Yesus menegaskan bahwa bukan hanya percaya saja, ya. Jadi ketika kita percaya, ya bukan hanya sampai di situ, lalu kita merasa bahwa kita sudah percaya, lalu kita sudah diselamatkan. Tetapi lebih daripada itu adalah Yesus Tuhan mau supaya kita juga tinggal di dalam firman-Nya.
kita hidup di dalam firman Tuhan. Kita mau melakukan firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga di sini dikatakan bahwa kita akan disebut sebagai anak murid-muridnya. Ya, kita adalah murid-muridnya, dan di sini juga dibilang bahwa kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan kita. Jadi benar bahwa kita harus tinggal di dalam setiap kebenaran. Kita harus membaca merenungkan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa mengetahui firman itu, kita merenungkannya, kita mengalaminya di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Jadi artinya bahwa di dalam kehidupan kita juga dengan kita merenungkan firman Tuhan, dengan kita melakukan firman Tuhan, ada perubahan yang terjadi di dalam. Ya, sehingga dikatakan bahwa kita dimerdekakan dengan kebenaran. Ya, jadi jangan seperti murid-murid atau orang-orang yang dimaksud di dalam firman ini, bahwa di dalam ayat yang ke-33 dikatakan bahwa jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Jadi di sini orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, mereka menganggap bahwa mereka itu adalah keturunan Abraham. Jadi menganggap bahwa mereka sudah punya jaminan bahwa karena mereka adalah keturunan Abraham, jadi tentunya mereka mungkin dikatakan bahwa mereka sudah dimerdekakan dan mereka tidak menjadi hamba siapapun. Tetapi yang dimaksud dimaksud oleh Yesus di dalam ayat ini adalah bukan hanya itu, bukan di situ. Tetapi ayat yang ke-34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, jadi kita semua adalah orang-orang berdosa. Ya, dan dikatakan bahwa kalau kita berbuat dosa berarti kita adalah hamba dosa. Ya, jadi kadang-kadang mungkin kita berpikir bahwa saya lahir di keluarga Kristen, lalu tentu mungkin kita menganggap bahwa saya pasti sudah diselamatkan. Tetapi di sini firman Tuhan mengingatkan bahwa ketika kita percaya, jadi kita percaya itu secara pribadi, bukan karena keturunan atau bukan karena keluarga kita, tetapi secara pribadi kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita secara pribadi bertanggung jawab atas diri kita. Jadi bukan orang tua kita yang akan menanggung hukuman dosa itu, tetapi kita sendiri yang akan menanggungnya, dan kita yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi makanya di sini kita adalah orang berdosa, kita adalah hamba dosa. Sehingga di sini Yesus dalam firman ini terus mengingatkan kita untuk bahwa kita mau terus tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Kita mau terus menghidupi firman itu di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita benar-benar dimerdekakan dari dosa, sehingga kita tidak menjadi hamba dosa lagi. Karena di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-35 dikatakan, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi di sini Tuhan menghendaki, menginginkan supaya kita bukan hanya menjadi hambanya, tetapi kita mau adalah menjadi anaknya.
Kalau di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama. Jadi ya di sini dibilang hamba tidak tinggal di dalam rumah. Hamba itu tidak punya kuasa di dalam rumah. Tetapi kalau anak, ya anak akan punya. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita adalah mau menjadi anak-anak. Ya, kita mau tetap tinggal di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang akan terus memberi kekuatan kepada kita, memberi kemenangan kepada kita, sehingga kita benar-benar dimerdekakan dari kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang dosa, sehingga juga Tuhan dikatakan bahwa kita benar-benar merdeka. Di dalam ayat yang ke-36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar. Jadi kita mau supaya di dalam setiap kehidupan kita, firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita, firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, firman Tuhan yang terus mengingatkan kita, menyadarkan kita untuk kita mau tetap hidup di dalam kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan, sehingga kita mau terus menjadi saksi Tuhan di mana kita berada, sehingga biarlah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur firman-Mu pagi hari ini yang sudah mengingatkan kami untuk kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga juga Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, kami mau menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Kami berdoa biarlah juga Tuhan kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang tetap tinggal di dalam setiap kebenaran Tuhan, sehingga firman Tuhan kebenaran itu yang terus memerdekakan setiap kami di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hamba-Mu Tuhan yang ada di ODP pagi ini Tuhan, berkati dengan juga kekuatan daripada-Mu Tuhan, untuk juga kami boleh sama-sama juga Tuhan belajar juga Tuhan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga di dalam kehidupan kami Tuhan mau pakai kami Tuhan untuk juga kami mau menjadi saksi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa. Haleluya.